Kalau bisa diceritakan gitu. Ya. At your lowest point. Ya. How hard it was. Saya merasa anjir ternyata I'm nobody gitu. Mau gue mati saat ini juga orang nggak akan ada yang peduli gitu. Oke lah, paling ibu orang apa segala macam paling beberapa hari gitu. Tapi ya udahnya, dia meninggal misalnya gitu. Saya sering tuh beberapa kali di masa itu tuh, saya sempat kecelakaan motor, saya sempat punya tulang belakang HNP gitu, terus sudah sempat nggak bisa bangun, udah gelap apa segala macam, sempat kayak gitu. Selamat pagi, siang, sore, malam, jam berapapun Anda membuka video ini. Terima kasih sudah membuka video ini karena senang sekali. Kita tidak pernah tahu teman-teman, Sobat Nadir, kadang-kadang itu obrolan yang kita tonton dari manapun, salah satu dari YouTube, itu mungkin jadi obrolan yang bisa sedikit mengubah hidup kamu. Wah, luar biasa. Seperti di sini di Nadir Podcast tentu saja, karena kita akan mendatangkan narasumber-narasumber yang punya cerita menarik banget, dan yang pasti relate dengan kita semua. Karena di Nadir Podcast semua bisa diobrolin aja. Bersama saya Reno Venadi, Sobat Nadir, senang sekali bisa menemani lo kembali malam hari ini, siang hari ini, pagi hari ini, sore hari ini, seperti yang tadi saya bilang. Dan sekarang ini ada salah satu teman saya yang, tadi sih kita sempat ngobrol-ngobrol off the record gitu. Di usia yang relatif sangat muda, tapi teman saya yang satu ini punya cerita yang luar biasa. Ini dia, Lingga Ferdian. Halo semuanya. Halo, gimana kabar, Lingga? Alhamdulillah. Sehat ya? Alhamdulillah, baik, sehat. Sehat itu sekarang bukan hanya fisik doang ya, tapi mental juga. Iya dong, iya. Kita harus sehat secara mental, secara... Bukan cuma itu aja, harus sehat secara fisik, secara mental, dan secara saldo. Secara saldo. Karena kadang-kadang mental dan fisik sehat kalau saldonya kuat. Kalau saldonya kuat ya. Memang setuju. Karena ada peribahasa Latin, mens sana in corpore saldo. Di mana saldo yang kuat terdapat jiwa yang sehat. Bercanda. Yeah. Liga gimana? Akhir-akhir ini sibuk apa? Saya sebenarnya lagi fokus di major ilmu politik. Maksudnya lagi kuliah. Tapi memang kalau orang tahu di konten di social media, saya memang persona saya itu sangat jauh. Iya. Dari yang anak bandel. Gue termasuk kaget loh pas tahu tadi kita ngobrol gitu. Maksudnya gue sempat kepoin ya, Sobat Nadir, konten-konten dari Lingga. Itu silakan cek di Instagramnya Lingga. Ngobrolin cinta. Ngobrolin dunia romantis. Ternyata seorang mahasiswa politik loh. Mahasiswa politik. Memang hidup ini semuanya politik ya. Betul. Mendekati wanita kan politik juga, benar kan? Sangat amat. Jadi disitulah kalau konten kita memang lebih anak muda, Bang. Iya. Anak muda bahas relationship, bahas lu pilih mana, bahas yang lagi viral saat ini. Jadi lebih ringan. Karena awalnya jadi ceritanya gini. Memang awalnya mau pendidikan nih, mau idealis gitu. Saya suka baca dari dulu, anak muda yang so pinter aja, paham kan? Nggak so pinter lah kalau banyak baca mah. Ya oke. Jadi saya udah bikin video. Ya saya udah baca buku. Saya udah nyari pasal-pasal. Saya udah nyari quotes. Biar kelihatan pinter. Yang nonton 300. Yang nonton 300. Begitu bikin konten. Begitu sulit. Gue masih ingat lagi ada satu pertanyaan. Kalau ke cewek yang di konten, butuh uang berapa kalau ngajak kamu jalan gitu ya? Itu yang views. Memang itu luar biasa. Karena banyak cowok-cowok minder banyak atau
Mokondo. Iya, modal kunci doang. Modal kunci doang. Jadi maksudnya ya banyak poin-poin yang kita sebagai lelaki susah memahami perempuan. Benar. Nah disitulah gue jadi penyambung lidah rakyat. Kalau Soekarno tuh dulu kan, Cindy Adams. Itu. Karena kuncinya mungkin banyak juga yang nonton kayak Sobat Nadir juga yang boleh deh kepoin konten-kontennya Lingga gitu. Karena banyak orang yang sebenarnya punya pertanyaan kayak gitu tapi nggak punya tempat buat nanya gitu. Punya tempat buat nanya gitu. Dan lu hadir di situ. Dan kontennya dari yang tadi 300 langsung bus. Ya sempat ada satu video yang reach 40 juta views. Kayak 40 juta bro. Itu juta views. warga Indonesia berapa sekarang? 300. Udah 300? 300. 280 belum. Tapi itu kan yang direkord tuh, yang lahir sekarang udah banyak banget. Iya. Apalagi pas Covid ya banyak nambah ya warga kita ya. Iya, apalagi yang di pulau-pulau kecil. Iya, bener. Dan itu mungkin juga 280 karena banyak yang nggak kehitung karena jadi ilegal di Kamboja. Aduh. Tapi ya itulah sekarang sibuk kuliah, sibuk konten juga. Enggak, konten udah off. Kenapa? Gak apa-apa sih, maksudnya kita lagi fokus kuliah. Oke. Maksudnya ya memilih dulu lah untuk memfokus ya, ke kalau bisa konten ya konten juga, tapi sekarang lagi ada beberapa hal yang harus dirapihin dulu. Iya, gitu ya. Ya namanya juga hidup. Iya, kadang-kadang kidding. Itu yang kita rencanain belum tentu kejadian. Betul. Iya kan? Betul. Apalagi yang orang lihat dari kita sangat jauh kadang-kadang dengan kenyataan yang kita alamin gitu kan. Mungkin kalau Sobat Nadir lihat bahwa Lingga ini seorang anak muda yang ganteng. There's nothing happen bad in your life gitu kayaknya. Iya gak sih? Ya semua orang kan mungkin lihat, wah lu enak, lu privilege gitu, punya studio gitu ya kan. Dia punya studio aja bukan berarti ngomong segampang itu. Iya. Bukan berarti brainstorming segampang itu. Bukan berarti undang-undang, pasti ada masing-masing. Ya tapi semua orang menurutku ada masalah hidupnya masing-masing sih. Tapi dari masalah hidup itu kan outcome-nya bisa beda-beda. Betul. Nah ini kan memang Nadir, kita ini kan hadir untuk ya istilahnya sharing lah, jadi tempat sharing untuk narasumber bercerita tentang mental health issue yang pernah dialami. Karena sekarang siapa sih di dunia ini yang nggak pernah mengalami masalah di mentalnya? Mungkin karena dia nggak sadar aja, gitu kan, bahwa dia ngerasa I'm fine gitu, ternyata enggak kan. Dan begitu juga dengan Lingga gitu, pernah nggak bermasalah dengan mental? Tapi hari ini atau mungkin sebelum itu gue pernah baca tuh katanya almost 90% of people itu have a mental breakdown ya, maksudnya bukan mental issues gitu. Ya iyalah pasti. Ya pasti kalau dicari-cari memang kita semua penyakit mental semua di sini ya. Maksudnya ada sakitnya gitu. Pasti dengan segala macam permasalahan hidup itu pasti akan berbekas gitu. Banget. Yang bisa kita lakukan itu yang bisa di internal aja, mulu keep aja terus di hati, dokol, sakit gitu ya. Akhirnya jadi burden, jadi berat di badan lu. Benar. Dan itu akhirnya nyaruh juga tuh ke fisik tuh, benar kan? Pernah di fase yang ada masalah terus malah jadi nggak tahu penyelesaian terus jadi beban banget gitu, pernah? Oh ya pasti. Ya maksudnya saya udah dari muda tuh udah dar gitu ya. Seperti kita tadi ceritain di belakang gitu. Kadang-kadang nggak tahu juga nih harus gimana gitu. Siapa yang bimbing untuk nyelesain masalah ini gitu. Jadi disitulah kita suka escape anaknya tuh. Karena saya punya kawan kayak ustadz, anak kiai gitu di Bandung. Jadi saya suka ke dia gitu. Saya suka seminggu di Bandung, atau misalnya saya ya untuk ya ini gimana bro, ini apa, sambil ketawa-ketawa aja gitu. Segala macam. Karena penting sih memang kita punya teman gitu. Kita punya tempat untuk kita berbagi, ya nggak sih? Benar. Karena kalau enggak kan, kalau nggak diceritain disimpan sendiri tuh, ada researchnya juga dia meningkatkan kemungkinan untuk autoimun. Oh iya. Iya. Sampai ke autoimun. Jadi otak sama perut itu developnya bareng tuh di rahim.
Jadi ya. coba lu Bang, lu kalau misalnya nggak makan lu bisa mikir nggak? Nggak bisa. Nggak bisa gitu. Lu kalau mikir terlalu keras lambung lu kena. Oh iya. Iya, gitu. Pantes akhir-akhir gue kena gegar lambung coy. Sering lapar. Gegar lambung. Lambung gue udah gak ada, otaknya udah gak bisa gegar soalnya udah lambung doang yang kena. Gitu. Tapi benar juga ya. Iya. Salah satu itu ngarang. Oh ngarang. Bener nggak bercanda? Bener, tapi bener. Ini mah nggak tahu ya, maksudnya ini obrolan kita mungkin juga bukan hal yang kita bukan expert, tapi maksudnya by experience gitu. Kalau dikonek-konekin emang bener juga, kayak salah satu indikator atau salah satu efek paling sering terjadi akhir-akhir ini kalau kita stres adalah GERD kan? GERD ya. GERD. Banyak orang-orang yang lagi stres apa segala macam kan, asam lambung gitu. Kan. Dan nah balik lagi tadi soal tanpa perlu mungkin menceritakan kejadian penyebabnya apa. Iya. Gue penasaran gimana cara lu dealing the process gitu, kayak dari bayangan gue adalah posisi awal tuh hal yang sangat luar biasa gitu. Ideal banget lah. Sangat ideal. Wow, itu ideal banget tuh. Bahkan mungkin banyak orang yang memimpikan posisi itu. I'm living in someone else's dreams gitu. Iya. Maksudnya hidup mimpi orang lain gitu. Dan apa yang lu rasain waktu pertama kali tiba-tiba semua itu kayak bruk? Awalnya pasti ya nggak terima lah, bener kan? Enggak, bukan gitu. Soalnya itu kejadiannya tuh di masa kecil. Oh, wow. Itu, tapi tumbuh dewasa SMP SMA tuh ada rasa yang kayak nggak terima gitu kan? Kayak, iyalah. Ini tuh harusnya gini. Ini tuh harusnya begini. Gue harusnya begini gitu kan? Jadi harusnya gimana dong gitu? Mau harusnya terus, ya kan? Mau ngarepin siapa di hidup ini? Kita bisa cuma ngarepin ke Tuhan di end of the day, ya kan? Iya dong. Tapi ini jadi podcast lagi apa ya. Tapi menarik ya, maksudnya kejadiannya terjadi di masa masih belia, which is mungkin masih belum terlalu ngerti lah ya. Belum terlalu ngerti. Dan fase nggak terima itu di fase ketika memang kita udah nggak terima dan udah lewat gitu. Anjir, itu susah banget sih. Iya, coba gue bisa ngomong dari bayi. Iya kan? Kan lebih asik ya. Iya. Tapi memang jadi ya adalah proses-proses itu salah gitu ya. Saya nggak mau nyalain pihak manapun gitu. Saya nggak mau terlalu menjadikan masalah juga. Maksudnya nggak mau terlalu jadi pikiran gitu. Tapi saya merasa kok saya selalu jadi pihak yang selalu mencoba untuk memahami sudut pandang orang lain gitu, paham kan? Karena sialnya adalah saya baca buku tentang ya self help gitu apa segala macam dari SMP itu, jadi gue juga nggak bisa marah jadinya. Karena gue tahu reasonnya di belakangnya gitu kan, sialan juga tuh. Harusnya gue gak baca tuh, gue marah aja, bener nggak? Harusnya gue marah aja. Inilah bentuk katanya tuh lebih banyak nggak tahu, itu lebih enak. Iya kan? Jadi pas waktu gue ketemu sama orang begini, gue tahu reasoningnya gitu. Anjir, gue gak usah marah, sialan gitu. Jadi kecewa aja ya, aduh gitu aja. Tapi ini kejadian di pas SMP itu, SMP SMA gitu, SMP SMA akhir-akhir ini juga. Ya. Tapi ada tuh yang lebih parahnya sih yang pas waktu masa-masa puber lah ya. Jadi kan di masa-masa puber itu kan ya kita merasa nggak didengar, kita merasa kok gue mulu yang selalu ngalah gitu, apalagi gue anak tua gitu. Jadi sama adik ngalah, sama ini ngalah, sama orang lain ketemu ngalah apa segala macam. Terus ada satu hal yang kalian lihat semuanya ini di sosial media, saya juga mengalah di situ. Ya kan, ada ada kawan lama saya juga tuh di kantor saya. Dia tahulah perjalanan hidup saya tuh. Ya nggak usah diceritain di depan layar gitu ya. Banyak tekanan saya itu. Kalau nggak saya lakukan, saya mungkin nggak tahu lah gitu ya. Nggak dilakukan gimana? Tapi ya pokoknya gitu. Susah juga kalau nggak jelasin, nggak ada masalahnya ya. Tapi nggak, maksudnya kayak maju kena mundur kena lah bahasa warkopnya lah. Iya. Momen shifting gitu ya. Momen shifting dari
fase nggak terima, dari fase marah sama orang terdekat, marah sama orang di sekitar kita, marah sama dunia ini gitu, sampai ke titik mulai bisa melewati fase itu, apa yang terjadi? Yang terjadi itu pas waktu lapar. Oke. Pas waktu lapar. Asam lambung. Enggak, alhamdulillah nggak punya asam lambung. Oh iya, oke. Pas waktu lapar gitu. Ini konteksnya bener lapar ya. Oke. Di lapar itu saya diam gitu. Saya merasa anjir, ternyata I'm nobody gitu. Mau gue mati saat ini juga orang nggak akan ada yang peduli gitu. Oke lah, paling ibu orang apa segala macam, paling beberapa hari gitu. Tapi ya udahnya, dia meninggal misalnya gitu. Saya sering tuh beberapa kali di masa itu tuh, saya sempat kecelakaan motor, saya sempat punya tulang belakang HNP gitu, terus sudah sempat nggak bisa bangun, udah gelap apa macam, sempat kayak gitu. Jadi kita ini nobody gitu, we're not the center of the world gitu. Ya kan, gak semua orang juga harus bisa memahami point of view dari kita gitu. Dan kita juga bisa menekankan point of view dari kita itu sebuah kebenaran gitu. Dan kebenaran itu apa sih? Gak ada kebenaran di dunia itu. Ya kan? Kebenaran itu hanya, ya balik lagi, saya selalu menyerahkan kepada Tuhan ya. Hanya Tuhan itu. Ya kan? Yang ada tuh kebenaran menurut lu sama kebenaran menurut gua. Ya kan? Kita mau nyari kebenaran itu sendiri, atau lu mau jadi benar, gua mau jadi benar gitu. Ya kan? Iya benar. Itu kan? Semuanya pasti punya reason. Semuanya pasti punya alasan gitu. Do you want to be right or do you want to make it right gitu kan? Ya benar. Lu mau jadi benar atau lu mau ngebuat itu benar ya? Kan itu beda. Itu dua hal sama-sama benar. Iya, dua hal yang beda. Jadi di situ ego saya mulai luntur tuh. Saya mulai rekindle atau memperbaiki hubungan dengan orang-orang yang sempat saya bermasalah, saya kecewa. Saya mulai acceptance bahwasanya ya kita ini hidup di dunia ini tuh baru sekali semuanya. Ibu saya baru hidup di dunia itu sekali. Bapak saya baru hidup di dunia ini sekali misalnya. Kawan saya baru hidup di dunia ini sekali. Semuanya baru hidup di dunia ini sekali. Jadi trial and error. Iya benar. Ya kan? Saya aja podcast butuh 5 episode mungkin untuk memperlancar komunikasi ketemu sama orang gitu kan. Sama gitu. Ya hidup itu semuanya belajar ya. Semuanya belajar gitu. Dan kalian sombong banget gitu kalau misalnya kalian merasa kalian tuh udah paling tahu segala macam gitu. Ketika saya lebih banyak tahu, ketika saya lebih banyak baca, itu ketika saya merasa saya lebih nggak tahu apa-apa. Itu bener itu. Ada tuh teori filsafatnya tuh. Makin saya mencari tahu, makin tidak tahu. Makin saya tidak tahu gitu. Jadi apa sih yang kita cari di dunia ini gitu kan? Apa sih gitu, mau ngejar duit nggak ada habisnya, mau ngejar baik, kadang-kadang baik kita nggak dihargai sama orang gitu misalkan, mau ngejar apa sih yang dikejar dalam hidup ini, ya kan? Iyalah. Gak ada, gak, karena kita bakal mati, ya kan? Gak ada juga maknanya hidup ini. Ya lakukan aja apa yang kalian mau sekarang gitu, bener. Ya jangan merugikan orang lain, ya kan? Lagunya India tuh keren tuh. Lakukan apa yang kau mau sekarang gitu. Itu yang judulnya apa ya? Judulnya apa, Ra? Cincin, bukan? Ya sudahlah itu. Iya, pokoknya. Nanti kan bisa dicari. Enggak, pokoknya kalau misalnya terlalu melihat dari masa lalu, terlalu terbayang-bayang masa lalu gitu, yang harusnya seperti ini gitu kan. Ya nggak ada selesainya, ya kan? Hidup sekarang, ya present gitu, kehadiran lu syukuri. Gue sangat bersyukur ngobrol sama lu, Bang. Sama. Gue sangat bersyukur ketemu sama kawan lama gue juga, Bang Dodi sama Kak ini berdua sama Ibu. Saya sangat bersyukur. Saya memberikan aura positif nih. Saya terima gitu. Saya resapi gitu. Oh ini tempat yang nyaman, yang hangat, yang kita bisa sharing, bisa ngobrol, bisa mungkin bermanfaat juga bagi yang nonton gitu kan. Jadi hidup yang sekarang gitu. Rencanakan yang ke depan, maafkan yang lalu atau ambil pelajaran yang lalu gitu. Karena kita bakal mati,
Ada orang yang udahlah gue bakal mati, gak ada maknanya gue ngapa-ngapain. Kalau ada juga orang yang kayak gue, karena gue tau bakal mati, ya syukuri, nikmati banget. Gue bakal memberikan value dalam hidup yang singkat ini. Iya benar. Jadi malah gue nikmatin gitu. Jadi karena keterbatasan hidup gitu. Iya. Tapi kan itu bukan hasil dari proses yang mudah pasti nggak? Oh iya. Iya kan? Iya. Mungkin biar jadi gambaran juga gitu buat sobat hadir yang nonton juga, buat gua. Kalau bisa diceritakan gitu. Ya. At your lowest point. Ya. How hard it was. It is very hard. Obviously, in my opinion, I don't know. Banyak orang juga yang mungkin kesusahan. Saya kemudahan bagi orang lain gitu kan. Jadi di titik, makanya kan di titik tersebut itu saya sangat dek gitu ya. Tapi gimana juga ya, saya nggak bisa bilang itu titik low saya gitu. Jadi setiap kali saya tumbuh kembang, ada masalah besar nih. Jadi masalah lain tuh kayak kecil gitu. Yes. Iya benar. Jadi mau kemarin saya ada masalah besar misalnya, mau dar jatuh semuanya jatuh. Dari apa yang saya usahakan, dari hubungan keluarga misalnya, dari hubungan pasangan misalnya, jatuh semua, drop semua. Bawa duit teboga gitu kan, mantap aja kita makan tabungan gitu kan. Tapi cuman bisa apa? Ketawa akhirnya. Oh gini hidup ya. Ya akhirnya apa? Introspeksi diri. Gak ada bersedih-sedih larut lama gitu, gak ada. Tapi memang kalian harus cari escape sih. Kalian harus cari escape kalian. Dan gue saranin escape itu gak perlu kayak minum alkohol. Bukan gak perlu, salah itu menurut gue. Saya juga minum alkohol gitu. Tapi saya minum alkohol tuh maksudnya, saya menceritakan ini biar bukan dikira nanti lu so Islam, so agamis. Enggak, saya minum alkohol, tapi saya minum alkohol tuh maksudnya untuk having fun, untuk enjoy sama the ambience, kayak gitu loh. Bukan kayak escape, gue sedih, gue mabok gitu kan. Itu yang salah. Itu yang salah gitu. Kalau saya, alhamdulillahnya dapet ketenangan itu di air. Berenang. Berenang. Jadi saya, kalau saya ceritain kan, lu enak banget. Jadi di rumah ada kolam renang terus ya kan. Maksudnya, itu ya sobat hadir ya. Tinggal nyebur gitu ya. Tapi jarang loh orang yang punya kolam renang di rumah berenang di kolam renang itu jarang. Berarti kalau lu berenang di kolam renang lu yang ada di rumah berarti lu keren. Ya tapi memang jarang juga. Kalau berenang ada masalah. Iya. Di air tuh dengar deng gitu kan. Iya. Suara itu kayak anjir, itu ketenangan itu. Deng gitu kan. Saya napas tuh lama. Kadang-kadang saya lupa gitu. Udah saya berpikir napas tuh sampai baru gitu kan. Pas waktu keluar di pertama kali saya begitu, saya bilang dalam hati saya, malah berfilosofi sialan gitu kan. Mau sesusah apapun hidup, mau sekeras apapun hidup, mau sesusah bernapas pun hidup, kalau misalnya masih dikasih kesempatan, berarti masih di jalan. Nah, tuh. Berarti saya masih dikasih keluar dong untuk nafas gitu kan. Selesai juga masalah saya nggak bisa nafas di dalam air itu kan. Iya benar. Ya kan. Benar. Jadi ya udah, semuanya pasti akan berlalu, ya kan. Kalau misalnya gue terlalu keras dalam kepada diri gue sendiri, gue terlalu keras kepada orang lain, jadinya malah jadi penyakit. Jadi penyakit hati. Gue tuh dulu pernah ada momen yang lagi kayak ya sedang tidak baik-baik saja lah ya nggak ya. Kayak financially, terus mentally gitu, kayak terus pekerjaan juga gitu. Tahu gak waktu itu gue secara nggak sengaja nemuin satu cara escape yang murah dan ternyata menyenangkan. Apa tuh? Jalan kaki. Oh iya, memang betul. Jalan kaki. Waktu itu sambil gue 2 kali. Lagu ya? Gue nggak dengerin lagu karena gue pengen melihat situasi aja. Iya. Kalau dengerin lagu biasanya gue dengerin playlist gue ya itu aja kan. Jadi dia bosan gitu. Waktu itu gue milih jalan sore-sore
sebenarnya di rute yang memang sering gue lewatin gitu. Tapi gak tau kenapa kalau jalan kaki tuh beda loh vibes-nya. Memang. Kita ngeliatin orang gitu. Iya, Nah sama yang kedua kita liatin orang, ini orang susah lagi. Iya kan ada kayak gitu. Coba lu tuh ya, mampus lo gitu. Coba menebak apa yang ada di hidup orang itu. Sama yang kedua, gue waktu itu pernah iseng. Gue abis ada undangan premier film di Plaza Senayan. Terus abis balik, gue mau naik MRT. Jalan dari Plaza Senayan kan MRT-nya di Ratu Plaza. Jalan. Sebelum gue turun ke MRT, ini sore jam bubaran kantor lah. Oke. Gue nongkrong duduk, terus ada Starling, gue pesen kopi. Oh iya benar. Gue pesen kopi Starling, duduk aja nih di ini Sobat Nadir kalau di Jakarta tahu banget, duduk di area Ratu Plaza. Lu tau Ratu Plaza? Tahu. Jam segitu orang-orang bubar kerja. Itu menyenangkan banget. Gue kayak ngeliat, wah gila ya ngeliatin orang pulang kerja. Ada yang gue lagi duduk terus kan ada banyak, ada Starling, ada Batagor, ada apa ya? Ada 2 orang cewek kayak bentar jadiin Batagor, menyenangkan banget. Sumpah itu kayak wah itu lu kalau belum pernah cobain, lu cobain dah. Nongkrong sore-sore pas bubaran kantor di Sudirman, kalau enggak di Sudirman. Ngeliatin orang-orang pulang kerja gitu. Sedangkan gue kan gak kantoran ya. Kita bukan orang kantoran. Paling gak lu so far belum menjadi orang kantoran kan? Pernah. Tapi sekarang posisinya sedang kuliah dan enggak 9 to 5 gitu kan kerjanya. Iya, kemarin juga di kantor kan 9 to 5. Iya. Santai juga maksudnya. Menyenangkan ngeliatin orang dengan dinamika gitu. Kayak ada orang yang buru-buru telepon. Ada yang joget TikTok gak di sana dulu? Nah, kalau joget TikTok rata-rata di Sudirman tuh, kalau nggak di Blok M. Iya, siapa tahu kan tak. Nah, tak ya pokoknya deng. Ya soal lagi jawabannya versi kan. Di sini ada orang lagi joget TikTok, di sini ada orang lagi ganggu ormas minta izin. Kemarin baru ada lagi yang di Sudirman, orang lagi bikin video pakai HP, ada ormas datengin. Kenapa sih itu? Gak tahu, aneh banget udah makin aneh Indonesia, sumpah. Tapi ya balik lagi soal kalau bisa dibikin timeline gitu ya. Berarti sekarang lu sedang berada di timeline secara mental tuh gimana? Apakah ya everything's good atau ya ternyata lagi ada ujian baru lagi? Oh, ini lagi ada ujian baru lagi nih. Asik nih, ya kan? Memang memecahkan masalah. Kalau misalnya gini, hidup ini tuh nggak mungkin gak ada masalah. Iya. Tapi kita tuh bisa memilih masalah mana yang mau kita hadapi. Benar. Itu true loh. Iya, kan? benar. Dengan kita timang-timang resikonya, kita calculated risk lah kalau bahasa ekonominya kan. Terus lu hadapi, lu konsekuen gitu. Ya kan? Ini pilihan hidup gua, ada resikonya, gue tahu ternyata begini faktanya, ya gue jalanin gitu kan. Gue hitung resikonya seperti apa. Ya telan lah gitu kan. Karena memecahkan masalah itu akhirnya jadi menyenangkan. At the end, gue sadar masalah itu akan selalu ada gitu. Benar. Tapi gimana gue menyelesaikan masalah dengan efisien, cepat, ya. Semua orang happy misalnya gitu kan. Gue belajar tentang public policy kan. Jadi for the greater goods gitu misalnya. Ya kan asasnya kan. Untuk kebaikan banyak orang gitu. Ya. Yang paling sedikit merugikan gitu. Jadi ternyata gak salah juga gue masuk ke kebijakan publik ini ya. Akhirnya diimplementasikan ke hidup juga tuh. Bisa jadi policy maker for yourself. Dan policy setting itu setelah jadi itu pasti revisi lagi tuh. Balik lagi ke awal tuh. Menerima lagi. Jadi gak ada cycle yang gak pernah habis sampai hidup ya kan. Jangan jadi orang yang mati segan hidup tak mau gitu kan. Ya hidup lah gitu. Jangan pengecut jadi lelaki gitu kan. Hadapin. Cuman pilihlah masalah mana yang mau dihadapin duluan. Iya, soalnya gini banyak ya, apalagi ini masalah percintaan misalnya. Mantan pacar gua begini misalnya, ketahuan foto sama orang lain misalnya, atau enggak bla 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 gitu. Ya lu pilih, lu mau sama dia apa enggak gitu. Iya. Bisa dong. Masalahnya kalau lu mau sama dia, ya siap-siap dia foto lagi sama cowok lagi. Bener gak? Iya dong. Kalau lu gak sama dia, lu nanti
aduh gue menyesal apa segala macam. Ya lu timbang sendiri resiko lu gitu. Jangan lu bawa masalah lu ke hidup gue juga banyak masalah gitu kan. Gitu. Masalahnya gue nongkrong sama dia 3 jam bayar sendiri. Ini sendiri. Makanya tolonglah kawan-kawan, kalau misal punya masalah kesehatan mental, tolong datang ke ahli lah. Jangan ke kawanmu gitu kadang-kadang. Ya kan, kawanmu juga kadang-kadang bisa ini menjerumuskan juga ke yang nggak bagus ya. Walaupun memang kadang-kadang siapa ya, gue pernah denger siapa ya. Jadi kalau ada teman lagi curhat itu sebenarnya cuma butuh didengerin. Iya, paham. Yang tapi ya memang kadang-kadang bangkainya temen ya. Kalau udah saking temennya, tahu temennya lagi susah, bukan didengerin tapi malah dihina-hina kan. Tapi ya itu udah level, the next level of friendship gitu. Maksudku oke, kalau misalnya butuh teman cerita memang oke. Itu saya juga perlu misalnya. Kita saling menceritakan lah satu sama lain. Ini konteksnya adalah ketika hal tersebut sudah terjadi 3-5 kali gitu. Hari ini cerita soal itu, minggu depan cerita lagi soal itu. Banyak kan lah, kita adalah pasti kawan yang ini bajingan nih cowok ini bajingan ini, gue bakal putus gitu kan. Putus misalnya, balikan lagi. Besoknya posting story bareng lagi, I love you gitu. Kan yang sakit hati jadi kita kan. Iya. Terus udah baik-baik, minggu depan cerita lagi, berantem lagi gara-gara hal yang sama. Jadi keep it to yourself lah kalau misalnya belum finish gitu ya. Atau mungkin lu nonton Jumbo gak? Ini mungkin sobat ada yang nonton Jumbo. Salah satu poin yang penting dari Jumbo apa yang diomongin Oman. Iya. Betul. Coba mendengarkan. Nah, jadi mungkin lu curhat selama ini, lu tuh cuma pengen orang lain dengerin lu, tapi mungkin ketika lu denger input dari teman lu, mungkin itu yang ternyata jawaban gitu. Iya benar. Iya kan? Iya. Lu pernah gak sih ada di momen kayak Gue dulu pernah ada momen ya namanya di dunia ini ada 3 tipe orang yang nggak bisa dikasih tahu. Iya. Orang jatuh cinta pasti. Iya kan, ada orang jatuh cinta salah satunya. Nah, kita kan pasti semua di fase itu ya. Kalau kita lagi jatuh cinta kan udah tahu disakitin, curhat ke teman-teman. Udahlah itu bukan buat lu, cari aja. Kita mana mau ya kan. Tapi lu pernah nggak ada kejadian kayak akhirnya setelah berkali-kali lu coba dengerin dan ternyata bener. Pernah gak di momen itu? Gue pernah lagi. Pernah ya. Kayak gimana coba lu cerita, Bang? Enggak, lu tuh harus putusin itu udah. Gue kenal lu lebih dulu daripada lu kenal cewek lu. Teman gue bilang gitu. Ini bukan lu, kata dia. Enggak, gue sayang banget, sorry. Bener, 3 bulan kemudian berantem mulu. Akhirnya gue diputusin. Gue putusin. Ternyata bener, coy. Iya bener. Ternyata kenapa gak dari 3 bulan lalu gue dengerin ya. Jadi gue gak perlu ngerasain sedih 3 bulan lagi. Iya. Lu pernah gak di momen itu? Pernah. Memang kebanyakan manusia itu harus kena tulahnya dulu. Memang jadi baru belajar dari pengalaman. Iya kan? Memang kan belajar dari pengalaman tuh bisa dari masalah orang lain, ya kan. Kita mendengar masalah orang lain, kita seleksi biar gak kejadian ke kita, biar gak jatuh lubang yang sama gitu kan. Tapi kan kebanyakan kan kalau belum dicobain, nggak dengar ya kan. Masalahnya dikasih cobaan dicobain gitu kan. Jadi itu tuh ada dicobain, nyoba mulu kan? Jadi tapi ya dengan kondisi akhirnya gitu, sekarang kan bisa dibilang mentally ya relatif membaik lah ya, relatif stabil ya nggak sih, bisa dibilang kayak gitu loh kan. Apa ya, proses tadi kan lo bilang ada escape segala macam gitu. Pada saat gue coba balik lagi ke the hardest point in your life gitu, kayak mungkin di sini kan ada juga sobat Nadir yang posisinya mungkin masih ada di fase yang sulit gitu, nggak kayak ya, karena ada juga fenomena yang namanya loneliness gue lupa fenomena loneliness. Jadi kayak disconnected sama social life gitu loh. Banyak kan orang-orang kayak gitu sekarang. Lu dulu pernah sampai di fase kayak? Oh pernah banget Bang. Jadi kita coba mencoba mengerti banyak orang lain, tapi
ada satu kesalahan kita tidak mencoba mengerti diri kita sendiri ternyata. Gitu. Yang gue lakukan kemarin itu gue berterima kasih pada diri gue sendiri. Gue meluk diri gue sendiri gitu. Kayak terima kasih ya udah kuat selama ini sambil nangis itu. Terima kasih gitu. Udah menerima, terima kasih. Lu udah kuat menjalani hidup ini apa segala macam. Terima kasih bla 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 gitu. Itu kadang-kadang kita tuh nggak mengapresiasi diri kita sendiri loh. Iya. Kadang-kadang kita terlalu nggak fair ke diri kita sendiri. Ke diri kita sendiri. Benar. Ya kan? Jadi kalau misalnya gini ya, prinsip saya adalah sebelum saya mencintai seseorang, saya mencintai diri saya sendiri. Kenapa? Karena kalau misalnya ada part bagian di mana dia ada celah untuk menyakiti diri saya, karena saya lebih sayang sama diri saya sendiri, karena saya sayang sama diri saya sendiri, karena saya cinta sama diri saya sendiri, saya tidak merelakan hal tidak layak tersebut datang ke hidup saya. Akhirnya saya cut. Kebanyakan orang adalah cinta kepada dirinya sendiri itu tidak cukup. Dia cinta kepada orang lain, diberikanlah semuanya itu. Jadi mau disakitin, mau diselingkuhin, mau di apapun itu, tetap terima. Karena cintanya kepada orang itu gitu kan. Sama. Lu kalau misalnya lagi ada di masalah nih, kawan-kawan sekalian, Sobat Nadir. Kalau misalnya lagi ada masalah, ya coba kalian pahami diri kalian sendiri. Coba kalian cintai diri kalian sendiri. Coba kalian bedah masalahnya. Coba kalian tulis masalahnya. Karena terkadang yang kita tulis itu selesai sendiri kok masalahnya. Kalau misalnya, oh ternyata begini gitu. Karena memang kadang otak kita penuh aja gitu. Kadang otak kita tuh gak bisa mikir jernih aja gitu. Harus dirinci pelan-pelan. Harus akhirnya dapat jawabannya sendiri gitu. Iya, karena kadang-kadang sering juga sih kayak kita tuh, kita ngerasa kayak buntu. Gimana ya masalah ini? Mungkin emang kita belum tahu sebenarnya masalahnya tuh apa gitu. Dengan kita nulis kan jadi kita tahu masalahnya apa gitu. Kayak pikiran kita sering banget penuh kayak berantem aja gitu di otak gitu kayak wah ini gue. Tapi sebenarnya lu juga mungkin belum tahu masalahnya apa gitu. Bener. Dan husnuzon aja lah sama penulis hebat di seluruh alam semesta ini. Maksudnya ya Tuhan kita lah. Masalah itu bisa lu jangan orientasinya ya lu hadapi masalah orientasinya, tapi jangan lu paksakan harus selesai secepat itu juga. Memang kadang it takes time sih. Kadang mungkin memang nggak perlu diselesaikan, memang harus dilewati aja. Ya kan? Iya, benar. Karena kalau misalnya kita udah sampai di titik tertentu gitu, masalah-masalah yang kemarin tuh, gue gara-gara masalah kemarin gue bisa sekuat ini gitu. Gara-gara masalah kemarin gue ngadepin masalah yang baru, gue udah kuat gitu. Misalnya gue udah tahu nih, gue dengan masalah di kantor, misalnya gue bisa tahu nih gue kalau kerja bagaimana gitu misalnya. Benar. Kayak gitu-gitu tuh kadang kita perlu gitu. Jadi berarti bagus apa buruk masalah itu? Tergantung kita ngeliatnya gitu. Iya kan? Tergantung point of view. Semuanya gini ya. Kalau misalnya mau dilihat jelek, mau lihat dari sudut pandang skepticism, pasti jelek semua gitu. Iya kan. Gue dicari jeleknya ya pasti ada jeleknya terus. Lu dicari jeleknya ya siapa sih kita di manusia masih buat dosa gitu. Kalau misalnya kita bersyukur, kalau misalnya kita bisa lihat goodwill, intention yang baik gitu kan, kita bisa menerima, hidup kayak gitu kan lebih nyaman. Ya kan. Dan menutup luka-luka lama, nggak perlu dibuka lagi. Nggak perlu dijadikan beban pikiran yang terlalu berlebih. Jadikan pembelajaran. Ya kan. Ada harga diri lu diinjek-injek sama orang. Lu dicaci maki, harga diri lu diinjek lah dari bawah lah, di bawah kaki dia gitu misalnya. Ya kan. Ibarat kata lu udah diludahin tuh muka lu kasarnya gitu. Masalahnya, apakah kita harus menyelesaikan masalah sama orang itu lagi? Kan kadang-kadang udah lewatin aja, bener gak? Iya. Udah gak hubungin lagi, bener gak? Menerima misalnya. Menerima itu bukan akhirnya menerima balik orang itu untuk masuk lagi ke hidup lo gitu. Ya kan? Kadang-kadang udah jalanin aja hidup. Ya kan, kita lihat hidup ke depan seperti apa. Orang seperti itu jadikan pembelajaran. Kalau kita masih fokus ke situ, kalau kita masih fokus ke situ, kita malahan hati kita tuh gak bersih berarti. Punya gue kalau misalnya gini harus ada keuntungan yang gue ambil dari orang udah gini, bener gak?
udah gue harus balik lagi biar gue bisa dapat keuntungan dari orang ini nih. Biar dia tahu rasa nih, biar gue doang nggak rugi nih. Itu dendam namanya, bukan intention yang baik. Ya kan? Udah kadang-kadang lewatin aja. Itu orang jadikan pembelajaran gitu kan. Oke, dia orang begini apa segala macam bla bla bla. Akhirnya kita punya boundaries ke depannya. Akhirnya kita punya pembelajaran ke depannya. Ya kan? Oh, orang seperti ini tuh nggak bisa dibaikin. Ya. Orang seperti ini tuh nggak bisa begini misalnya gitu. Ya kan? Jaga jarak. Kadang-kadang ya balik lagi. Boundaries itu penting gitu. Kalau misal orang yang nggak punya boundaries itu, udahlah campur aduk kadang-kadang. Iya. Jadi apa ya? Jadi kalau orang nggak punya filter ya, semuanya masuk gitu. Benar. Malah hati-hatinya bahayanya tuh gini sekarang. Kita tuh udah terlalu banjir informasi kan. Lihat TikTok dikit, quotes. Ini paling benar nih. Lihat quotes lagi, ini paling benar nih. Ya kan? Lihat ada cewek bukan maksudnya. Bukan. Ini lihat quotes lagi. Ini paling benar nih. Nah, kalau misalnya kita belajar di kuliah, paradigma teori konsepnya itu kan nggak linear gitu kan, ya kan? Jadi main celak gitu, ya kan? Dan itu bukan seperti itu, bukan disiplin ilmu yang benar kan gitu kan, ya kan? Dan adalah istilah Islamnya melupakan 1000 dalil pakai 1 dalil gitu. Jadi misalnya cewek nyerang cowok pakai 1 dalil, cowok harus begini, tapi dia melupakan 1000 dalil lainnya gitu ya. Cowok juga sebaliknya gitu. Karena at the end of the day harusnya fokus sama diri kita masing-masing, introspeksi sama diri kita masing-masing, ya kan? Cowok itu harus punya mobil, cowok itu harus mapan, cowok itu harus bayar first date, cowok itu harus, cewek harus apa? Iya, bisa gitu. Jadi fokus sama apa yang bisa kalian kontrol masing-masing, gitu ya. Fokus sama diri kalian masing-masing. Kalau kalian udah jadi versi terbaik dari diri kalian masing-masing, kalian akan resonansi sama orang-orang yang baik juga gitu. Iya benar. Iya dong. Magnetnya akan ngedatengin orang-orang yang sefrekuensi. Kalau lu otaknya begitu ya, lu akan dapat gini ya. Kalau orientasi lu duit, lu akan dapat cowok tajir memang. Iya. Tapi lu nggak dapat hati. Misalnya gitu. Iya. Iya kan? Iya benar. Mungkin lu akan dapat cowok tajir, tapi lu nggak dapat hati. Mungkin lu ya gitu aja, paham kan? Nah, orientasi itu yang harus kadang-kadang tuh diperbaiki tuh. Fokus kita tuh harus diperbaiki tuh. Sukses itu apa? Punya duit sekian? Enggak juga terkadang. Sukses itu ketika gue misalnya bahagia di sini, gue punya ini, keluarga kecil gue begini, apa segala macam, hidup cukup, hidup tenang, hidup tidak ini, apa segala macam. Kalau misalnya lu bahagia lu 1 triliun gitu. Ya nanti siapa tahu udah dapat 1 triliun nggak bahagia. Siapa tahu nggak bahagia kadang-kadang. Iya. Ya kan. Banyak orang yang akhirnya mencoba untuk membuktikan kepada orang lain gitu kan. Tapi pas waktu dia achieve, nggak berasa nikmatnya. Iya. Buktikan ke diri kalian sendiri aja apa yang cukup buat kalian aja. Gitu. Iya. Ya kan. Makanya coba pahami diri kalian sendiri gitu. Nah itu penting tuh. Know yourself. Iya. Better. Kalau jadi pertanyaannya jadi kayak gini. Lu udah mengenal diri lu sendiri banget belum? Gue udah tahu jeleknya gue. Gue udah tahu emosinya gue. Gue udah tahu baiknya gue. Gue udah tahu gimana gue handle masalah. Gue udah cukup kenal sama diri gue sendiri. Terkadang ada satu momen yang kalau misalnya gue lagi harus fokus tapi guanya nggak fokus, itu kadang-kadang gue marah sama diri gue sendiri tuh kan. Tapi ya mengingatkan. Gue suka ngomong depan kaca kadang-kadang, lu kalau misalnya begini terus lu gitu. Kadang-kadang suka gitu, ngobrol aja kita sama diri kita ini gitu kan. Itu tuh. Kalau misalnya beribadah itu, benar. Gue sempet tuh sholat ya. Sebenarnya nggak mikir apa-apa sebenarnya. Pas waktu udah Allahu Akbar satu begini, Allahu Akbar kabir. Banjir langsung. Allahu Akbar kabir. Itu nggak ada berhenti, gue nangis sampai selesai rokaat. Nggak tahu kenapa. Nggak tahu kenapa. Berarti kan draining aja itu energi kita. Itu dia tuh fungsinya hal-hal yang spiritual itu yang kita bisa melepaskan hal-hal yang nggak bisa kita kontrol ke higher being gitu. Benar. Jadi kita punya harapan juga di hidup ini gitu. Punya
orang yang bisa kita look up to lah. Bukan orang, maksudnya ya hal kita, yang melebihi kita lah. Kalau mungkin buat Sobat Nadir bisa di-share gimana cara yang bisa kita lakuin untuk mengenal diri sendiri. Apa yang bisa yang kita harus lakukan kalau kita pengen, gue tuh kayak belum mengenal diri gue. Gimana caranya? Wah, itu susah sih, karena pasti orang punya cara dan jalannya masing-masing. Based on your experience? Based on my experience itu, coba sekali-sekali tuh jangan main HP mulu gitu. Nah, benar. Ya. Coba kalian taruh HP aja gitu, terus renung aja. Apa kayak itu? Direnungin negara ini kayak misalnya, kebijakan negara ini kayak. Latih sense lu untuk berpikir gitu. Bukan dijamu aja sama informasi gitu. Karena kalau misalnya otak berpikir kita ini tumpul gitu, kita akhirnya nggak rasional. Kalau nggak rasional, irasional. Irasional, nanti lu bodoh gitu kan. Kalau lu bodoh, lu gimana mau jalan hidup kalau bodoh kan. Jadi kadang-kadang itu tuh escape. Escape, kabur gitu kan. Gue di air aja kan bisa berpikir. Orang kan bisa yoga, bisa meditasi, bisa lari di GBK gitu kan, jalan kaki. Bener tuh, HP tuh memang kadang-kadang tuh udah terlalu ngambil atensi kita terlalu banyak memang. Terus setelah itu renungkan gitu. Misalnya ada masalah nih, renungin apa yang masalahnya di sini ya. Kenapa sih bisa begini? Gini, apa segala macam. Ngomongnya sama diri lu sendiri. Nggak usah ditakut ngomongnya jadi orang gila gitu, nggak ya. Kalau misalnya nggak gitu, kalau menurut saya itu cara saya sih. Nggak bisa selesai masalahnya gitu. Dan kadang-kadang kalau misalnya kita nggak berenung, ya balik lagi kita kadang-kadang menjadi bener ego gitu kan. Ini udah bener deh. Tapi kalau kita udah escape dikit, pause dikit, hidup tuh perlu pause man. Pause dikit. Salah ternyata tadi ya, gitu ya. Wah, nggak bisa nih begini nih. Udah deh, minta maaf. Kalau misal kebawa emosi, iyalah. Selesai hidup kita juga ini. Akan banyak kepentok ya. Akan banyak kepentok ya. Gitu. Ya naik motor kalau misalnya lu gas mulu, dak aja gitu kan. Kadang-kadang perlu ngerem dulu. Kadang-kadang ada lampu merah dulu. Kadang-kadang isi bensin dulu, gitu kan. Kadang-kadang cuci motor. Kadang cuci motor. Yang penting kan at the end of the day kita nyampe ke tujuannya. Bener. Ya kan? Dan lu sendiri yang bisa maknai hidup lu sendiri gitu. Menurut gue ya. Iya bener banget itu. Kalau ini sebelum terakhir, ini ada, gue pengen menanyakan ini ke semua tamu gue yang nanti juga akan datang gitu. Lu bahagia nggak sama lu sekarang? Gue bahagia dan gue bangga sama diri gue sekarang. Nice. Itu dia, luar biasa, Sobat Nadir. Lingga, terakhir, sambil lo lihat ke sini, sebutin satu either quotes atau tagline atau apa pesan buat Sobat Nadir. Intinya adalah penutup dari gua gitu ya. Akhirnya dengan gua ngobrol di sini juga gua akhirnya bisa refleksi hidup gua sendiri kan, ya kan? Gua bisa ngelihat dan coba kenali dirimu, selesaikan masalahnya gitu. Agak terlalu ini sih, udah pokoknya poinnya begitulah ya. Pokoknya kenali dirimu, jangan lari dari masalah, gitu kan. Dan semua ini akan berlalu, tenang aja, gitu. Tenang aja, brother, sister, itu uncle, auntie. Luar biasa, Lingga, thank you banget. Udah mampir ke Nadir dan ini ada such an honor. Sama-sama. Ini ada satu buku yang ditulis oleh Ibu Christine Sama. Buku ini bukan buku rekening tentu saja ya. Karena bentuknya beda kan. Ada buku rekening juga sih. Ini adalah buku yang berisi kisah-kisah, cerita-cerita dari narasumber-narasumber yang udah pernah datang ke Nadir. Asik banget. Bisa jadi teman lu untuk escape. Saran gue jangan baca di dalam air ya, karena akan basah. Benar. Ini nggak waterproof ya? Nggak waterproof. Jadi sengaja habis berenang, ambil napas, andukan baru baca. Benar. Asik. Thank you banget ya Lingga ya. Sukses terus. Jangan lupa bahagia terus tiap hari. Siap.
Lu juga Bang, gue bangga sama lu. Sama-sama. Jangan lupa bahagia. Sip. Terima kasih Sobat Nadir, kita ketemu lagi di Nadir selanjutnya. Dadah.